Belum lagi anak-anak kecil yang dipisahkan dengan ibu dan bapaknya. Padahal dalam aturan hukum internasional, jangan hukum agama, hukum internasional dulu deh, itu nggak boleh di dalam berperang menyiksa anak kecil, menyiksa wanita, orang-orang tua dan lain sebagainya. Bahkan dalam hukum Islam, ketika kita berperang, jangankan orang, binatang, tumbuhan itu harus kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat pada saat sekarang ini Palestina dibombardir oleh negara penjajah, negara Israel. Israel yang membabi buta, tidak melihat itu anak kecil, ibu-ibu, wanita, orang tua, dan lain sebagainya. Dia siksa. Bahkan ada seorang anak kecil yang dicekek sampai dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seorang anak Palestina yang begitu beraninya, sampai dia tetap mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang akhirnya ia meninggal dunia. Belum lagi anak-anak kecil yang dipisahkan dengan ibu dan bapaknya. Padahal dalam aturan hukum internasional, jangan hukum agama, hukum internasional dulu deh, itu nggak boleh di dalam berperang menyiksa anak kecil, menyiksa wanita, orang-orang tua dan lain sebagainya. Bahkan dalam hukum Islam, ketika kita berperang, jangankan orang, tapi binatang, tumbuhan itu harus kita lindungi. Saudara sekalian, tapi anehnya, khususnya di negara kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ketika perang terjadi di saat-saat sekarang ini, yang sudah jelas-jelas terlihat secara kasat mata kita, ketika orang-orang Palestina sedang melaksanakan sholat Isya dilanjutkan dengan sholat tarawih di Masjidil Aqsa, mereka ditembaki dengan tembakan-tembakan yang membabi buta, sehingga akhirnya kocar kacir dan orang-orang Palestina membela diri. Tapi anehnya, ketika orang yang dijajah, negara yang disiksa, negara Palestina membela diri, dianggap sebagai teroris. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan ada pejabat atau mantan pejabat di negara Indonesia ini yang mengatakan kita tidak perlu membantu, kita tidak perlu melakukan kebaikan terhadap negara Palestina. Kita disuruh untuk mengurus negeri kita sendiri, tidak perlu mengurus negara lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini satu hal yang sangat aneh, yang mungkin kita bingung kalau ada seorang mantan pejabat yang berpikiran secara picik. Coba kita lihat. Jangankan secara hukum agama, secara hukum kemanusiaan,
apabila ada orang yang disiksa, dihilangkan nyawanya, apakah itu dibenarkan secara hati nurani saja, apalagi secara hukum agama? Kalau sudah kita tidak mau membantu, kemudian kita mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan kepada orang yang dizolimi, yang disiksa, yang dirampas hak-haknya, dia ambil tanahnya, dia ambil harta kekayaannya, lalu kita diam 1000 bahasa. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, apabila ada kemungkaran, apabila ada kezoliman, kita lihat, kemudian kita mempunyai kekuatan, kekuasaan, maka cegahlah dengan kekuasaanmu, maka cegahlah dengan jabatanmu. Apabila kita tidak mempunyai kekuatan dengan jabatan, tidak punya dengan kekuasaan, maka dengan ucapan bahwa kita tidak suka dengan perilaku semacam itu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah hati kita yang tidak setuju. Itu pun selemah-lemahnya iman. Kalau 3 hal ini saja kita tidak bisa lakukan, apalagi kita seakan-akan membela kaum penjajah yang sudah jelas-jelas merampas hak-hak daripada negara Palestina. Coba kita bayangkan, padahal negara Indonesia ini merdeka, salah satunya pertama yang mengakuinya adalah Palestina, Mesir dan lain sebagainya. Bahkan negara Palestina membela, membantu, bukan hanya dengan ucapannya, bukan hanya dengan nego di dunia internasional, tapi mereka bahkan berani mengeluarkan hartanya, uangnya untuk kemajuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara sekalian, oleh sebab itu marilah ada hati nurani kita. Bagaimana kalau negara kita yang dijajah dulu sampai 350 tahun, apakah kita tidak sadar bahwa negara kita diambil hak-haknya, dirampas kekayaan kita? Kemudian ketika ada negara lain mengatakan sudah, nggak usah dibantu, biarkan saja. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita tidak tersiksa dengan ucapan-ucapan sesama negara, sesama saudara kita? Ini yang seharusnya kita pikirkan sebelum kita mengucapkan. Saudara sekalian, pada Rasulullah mengingatkan, kalau dalam tubuh kita sakit, maka semua anggota kita akan sakit. Ketika kepala kita pusing, kemudian karena pusingnya terlalu berlebihan, kita makan gak enak, kita minum tidak enak, sehingga akhirnya tubuh kita semua jadi sakit. Sama ketika ada saudara kita yang sakit, maka kita seakan-akan merasakan sakitnya yang diderita oleh teman kita, saudara kita. Karena seharusnya memang seperti itu yang Rasulullah katakan, di dalam anggota tubuh kita ini, apabila sakit, maka ya semuanya akan merasakan sakit. Ketika ada saudara kita yang terzolimi, yang sakit, atau yang bagaimana, yang tidak nikmat dia terima, maka kita sebagai sesama muslim, sebagai sesama manusia, hendaklah empati, merasakan bagaimana perasaan yang ia rasakan. Itu orang yang baik. Yang ketika orang terzolimi kita bahagia, kita tertawa di penderitaan orang lain, di saat kita tertawa pada orang-orang itu menangis. Jadi para hadirin sekalian, ayo kita bantu. Kita bantu Palestina dengan kekuatan kita. Kalau kita punya harta, dengan harta kita. Kalau kita punya tulisan-tulisan yang baik, tulisan-tulisan yang bagus, maka kita masukkan ke media-media agar orang bisa membaca dan peduli terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk khususnya negara Palestina. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.